Ibu Ketua. Jadi kan sudah panjang lebar ya, tadi teman-teman anggota Komisi 9 sudah menyampaikan berbagai pendalaman dan masukan. Jadi saya sebetulnya tidak ingin terlalu banyak memberikan tanggapan. Hanya saya ingin meminta agar pemerintah, dalam hal ini Pak Menteri Kesehatan, Menteri Sosial, ya, bisa mengikuti, menjalankan apa yang sudah pernah disepakati di sini, Pak. Ya, karena saya ingatkan kembali sesuai dengan Undang-Undang MD3, kesimpulan rapat di DPR dan kesepakatan yang dibuat di DPR ini mengikat, ya. Dan kesimpulan tanggal 9 Februari itu jelas bahwa semua layanan kesehatan tetap dilayani dan PBI-nya dibayarkan pemerintah. Ya. Jadi untuk yang pertama dijalankan dulu kesepakatan ini, lalu karena waktu 3 bulan sudah mau selesai, sedangkan ground checking belum selesai dilakukan, masih ada sekitar 9 juta warga negara Indonesia yang dalam situasi yang tidak pasti, di limbo nih, bingung. Saya ini peserta atau tidak, statusnya nonaktif, mau berobat, katanya boleh, tapi ternyata di lapangan tidak seperti yang dijanjikan. Jadi tolong dilaksanakan kesepakatan yang dibuat, lalu diperpanjang lagi, nanti kita buat di kesimpulan, kita perpanjang kesepakatan itu sampai ground checkingnya selesai. Supaya ini juga memotivasi teman-teman di BPS untuk bekerja lebih cepat. Karena tadi kalau disampaikan ke kita, dalam sekian bulan baru 20% yang di ground checking, wah ini lama sekali nih. Bisa tahun depan mungkin baru selesai untuk memverifikasi 8 juta sisa penduduk yang belum diverifikasi. Karena gini Pak Menkes, kalau tadi Pak Menkes katakan ketika sekarang yang dinonaktifkan, desilnya diketahui sudah di desil 9 atau 10, maka harus langsung reaktivasi dengan mendaftar mandiri. Kenyataannya di lapangan Pak, warga miskin yang secara di atas kertas dianggap mampu, tapi di lapangan untuk membayarkan iuran secara rutin itu nggak mampu Pak. 2 hari lalu saya baru ketemu satu ibu-ibu Pak. Suaminya kerja serabutan, ibu ini tidak bekerja, desilnya dari desil yang di bawah dipindahkan menjadi desil 8 Pak. Bingung yang bersangkutan nanya ke saya, kenapa kok desil saya bisa desil 8 gitu. Kondisi yang seperti ini kan banyak. Nah ini nggak fair Pak. Makanya saya bisa memahami ketika pimpinan DPR pada 9 Februari yang lalu memasukkan kalimat tetap dilayani dan PBI-nya dibayarkan pemerintah. Supaya kejadian-kejadian seperti yang tadi saya sampaikan tidak terjadi Pak. Orang-orang yang seharusnya masih di desil di 1 sampai 5, tetapi secara by mistake masuk di desil yang tinggi, itu tetap dibayarkan dan tetap bisa berobat Pak. Pertanyaan berikutnya tadi ditanyakan oleh Dr. Gamal dan teman-teman lain. Bagaimana cara kita menentukan desil Pak? Ya. Saya pernah membaca beberapa literatur, informasinya kalau sudah berpenghasilan sekitar 2 jutaan saja sudah dianggap mampu Pak. Kalau betul ini kan cilaka Pak. Ya, di bawah UMR jauh loh itu Pak. Berarti yang Pak Menkes sering ngomong nih, Pak Menkes kan sering sampaikan, wah di atas desil 6 nih orang kaya. Berarti penghasilan 2 juta dianggap orang kaya Pak. Tinggal di Jakarta dengan 2 juta itu susah Pak. Ya, jadi maksud saya ini apa enggak lebih baik, ini saya sering sampaikan di forum ini Pak, sudahlah sekaligus pemerintah biayai saja semuanya Pak. Iuran kepesertaan BPJS Kesehatan dibiayai pemerintah Pak. Mampu enggak? Mampu kok Pak. Ya, ada 284,6 juta peserta Pak, yaitu 98,7% penduduk. Yang non-aktif Pak hari ini Pak, 58,32 juta Pak, 20% non-aktif Pak hari ini Pak. Ya, jadi yang sudah dibiayai selama ini kan 96,63 juta. Ya, kita lepaskanlah yang PPU karena dibiayai oleh perusahaan dan negara karena sebagai penyelenggara negara. Jadi kalau 284,6 juta peserta dikurangi PPU, ya, baik itu penyelenggara negara maupun badan usaha, maka ada 225,94 juta orang Pak. Kalau kita kalikan 42.000 dikali lagi 12 bulan,
113 triliun per tahun, Pak. Mampu nggak negara? Mampu, Pak. Membiayai program lain yang jauh lebih besar saja mampu, Kak. Mampu, Pak. Program lain malah dipakai buat motor trail, Pak. Ini buat kesehatan rakyat, Pak. Mampu, Pak. Jadi saya sarankan sekali lagi, daripada kita berdebat soal ini terus-menerus, ini nggak selesai nih, Pak. Lebih baik pemerintah merencanakan ke depan bagaimana kalau 100% kepesertaan BPJS Kesehatan dibiayai oleh negara. Terima kasih.